Sebanyak 145 kepala keluarga korban banjir bandang di Kampung Gunung Mas, Cisarua, Kabupaten Bogor telah diungsikan. Bupati Bogor Ade Yasin meninjau lokasi posko kesehatan dan pengungsian para korban. Dalam kunjungannya, pemerintah Kabupaten Bogor meninjau langsung posko pengungsian korban banjir bandang di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor pagi tadi. Posko pengungsian pun dilengkapi dengan posko kesehatan yang lokasinya berdekatan. Hingga kini, pemerintah masih mengkaji penyebab banjir bandang yang baru kali pertama terjadi dalam skala besar di kawasan ini. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dengan banjir susulan. Kan sedang diinvestigasi juga ya penyebabnya dari atas, karena kan airnya dari atas ketika hujan turun lebat terus membawa air dan material yang meluap ke sungai tidak mampu menampung air bah tersebut atau longsor tersebut sehingga meluber kemana-mana. Nah, ini yang memang sedang diteliti di atasnya penyebabnya apa. Di setiap desa kan ada destana ya, desa tahan tangguh bencana ya. Ini juga harus diaktifkan, Tagana juga bersiaga. Yang penting dicari ya titik-titik yang kira-kira rawan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi banjir bandang, kita bergabung dengan rekan Vito Erlangga di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Bogor, Jawa Barat. Vito, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik Stefani dan April, dapat kami laporkan untuk kondisi terkini di kawasan Gunung Mas, Cisarua, Kabupaten Bogor untuk aktivitas pengerukan sejumlah material banjir bandang sendiri sudah dihentikan sementara. Hal ini dikarenakan hingga saat ini hujan deras masih mengguyur kawasan Cisarua, Bogor dan sekitarnya. Dan kemudian dapat kami laporkan sebanyak 211 jiwa warga korban banjir bandang ini masih bertahan di pengungsian, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa pihak dari PTPN 8 Perkebunan Teh Gunung Mas bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bogor ini sudah menyiapkan sebanyak 21 pondok atau villa yang saat ini dihuni oleh warga terdampak banjir bandang. Sementara itu untuk bantuan berupa bantuan logistik dan lainnya saat ini masih diarahkan dan terpusat di posko terpadu, tempat di mana saat ini saya melaporkan, dan tadi kami juga sempat memantau sejumlah bantuan ini berdatangan seperti bantuan logistik, kemudian tak lupa juga ada bantuan untuk anak-anak serta balita. Kemudian dapat kami laporkan April dan Stefani pada sekitar pukul 13.00 tadi Menko PMK Muhadjir Effendi didampingi dengan Bupati Bogor Ade Yasin juga sempat meninjau ke lokasi pengungsian yang letaknya tidak jauh dari tempat di mana saat ini saya melaporkan. Selain meninjau dan menyapa warga terdampak banjir, Menko PMK Muhadjir Effendi juga membagikan sejumlah masker, dan dari keterangannya bersama dengan di depan para wartawan, Menko PMK Muhadjir Effendi sendiri saat ini masih terus mengoptimalkan penanganan bencana di sejumlah daerah yang rawan bencana. Kemudian pada sekitar pukul 15.00, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ini juga sempat meninjau lokasi banjir di aliran sungai atau aliran Kali Cisampai. Tadi dalam keterangan resminya, Wakil Gubernur Jawa Barat sendiri mengatakan bahwa saat ini untuk ketersediaan dari pengungsian sudah cukup representatif, dan warga dihimbau untuk terus waspada akan adanya potensi banjir susulan. Kembali ke Anda. Iya, Vito, apakah ada akses jalan yang terputus akibat banjir bandang ini yang mengakibatkan sulitnya penyaluran bantuan? Ya, baik Stefani dan April, jika kami melihat langsung tadi di lokasi untuk akses jalan sendiri saat ini masih lancar menuju ke posko terpadu, namun sempat tadi sedikit terhalang, yaitu di
arah jalan menuju ke tempat lokasi banjir, yang mana tadi berdasarkan pengamatan kami sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi, memang sejumlah ranting pohon serta tumpukan lumpur masih menggenangi sejumlah rumah. Namun saat ini pengerukan sendiri masih terus dilakukan oleh petugas, sehingga kami masih menunggu apakah untuk akses jalan ini apakah sudah bisa dibuka kembali atau masih mendapatkan atau masih ditutup sementara. Kembali ke Anda. Baik Vito, bagaimana ketersediaan sembako? Apakah cukup dan apa saja yang paling dibutuhkan oleh pengungsi? Ya, baik April dan Stefani, untuk kebutuhan logistik sendiri ini dari sejumlah pihak, baik tadi dari BPBD, kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian Pemkab Bogor, serta sejumlah relawan. Ini memang sejak pagi tadi saya memantau terus berdatangan menuju ke posko terpadu, yang mana sejumlah bantuan yang diberikan ini memang meliputi seperti makanan atau bantuan logistik berupa beras dan sejumlah bantuan lainnya. Kemudian juga tadi kami melihat ada sejumlah pihak yang memberikan bantuan makanan instan untuk para relawan. Kemudian untuk selain itu bantuan yang dititik beratkan yang dibutuhkan oleh para pengungsi juga adalah bantuan untuk berupa pakaian ataupun kebutuhan bagi balita maupun anak-anak. Dan tadi juga berdasarkan keterangan dari pihak Tagana sendiri, untuk kebutuhan anak serta balita ini juga sudah dicukupi dan langsung didistribusikan ke villa-villa atau ke pondok-pondok tempat warga terdampak banjir ini melakukan pengungsian. Kembali ke Anda. Baik, Vito, lalu seperti apa kondisi kesehatan para pengungsi di sana? Ya, jika berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor, Ade Yasin sendiri mengatakan pada perjumpaannya dengan awak media pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat siang tadi, pihaknya sempat melakukan pengecekan di posko kesehatan yang lokasinya tidak jauh dari tempat pengungsian, yaitu sekitar 100 meter. Pihaknya ini mendata sejumlah warga, dan dari hasil pendataan ini menurut keterangan dari Bupati Bogor, Ade Yasin, ini sejumlah warga ini tidak ada yang memiliki riwayat atau riwayat kesehatan yang cukup signifikan. Artinya semua warga ini dipastikan masih sehat, akan tetapi sejumlah warga juga tercatat luka-luka begitu, akan tetapi luka ringan karena melarikan diri saat kejadian. Namun pihak pemerintah Kabupaten Bogor sendiri saat ini sudah menyediakan posko kesehatan, sehingga bagi warga atau pengungsi yang ingin berobat ini sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dan tadi juga dari Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum juga langsung meninjau kesiapan posko kesehatan. Selain itu juga pihak dari Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum juga menghimbau kepada warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini pandemi yang masih ada di wilayah Jawa Barat yang cukup tinggi. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporannya langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.